Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada kompleks pemakaman tua yang terkenal angker. Penduduk setempat menyebutnya kuburan Pandanwangi. Tak banyak yang berani lewat area itu saat malam, apalagi malam Jumat. Tapi ada satu orang yang menjaga tempat itu, namanya Pak Samin. Pria tua kurus dengan sorot mata tajam dan suara pelan seperti bisikan angin malam. Pak Samin sudah menjaga kuburan itu lebih dari 30 tahun. Ia tak pernah takut, meski banyak kejadian aneh yang dialami para peziarah atau warga sekitar. Konon katanya, Pak Samin punya perjanjian gaib dengan penghuni kuburan. Malam Jumat yang mencekam, suatu malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Dika nekat melewati kuburan Pandanwangi untuk jalan pintas. Ia baru pulang dari rumah temannya dan mengira semua cerita tentang tempat itu cuma omong kosong. Tapi baru beberapa langkah masuk ke area kuburan, udara terasa dingin menusuk. Bau bunga melati dan kemenyan tiba-tiba tercium sangat kuat. Tiba-tiba, Dika melihat sosok Pak Samin berdiri di bawah pohon besar, mengenakan caping dan membawa lentera kuning redup. "Pak Samin," sapa Dika, gugup. Pak Samin tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah sebuah makam lama di pojok kuburan. Makam itu ditumbuhi rumput liar, tak ada batu nisan, hanya kayu kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Dika menatap makam itu, dan saat ia menoleh kembali, Pak Samin sudah tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara bisikan, "Jangan berdiri di atasnya." Dika sontak mundur, tapi tanah di bawah kakinya mendadak amblas, dan tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah tanah. Ia berteriak keras, mencoba melepaskan diri. Sosok menyeramkan dengan wajah hancur dan mata bolong merangkak keluar dari dalam tanah. Dalam kepanikan, Dika melihat sesosok bayangan muncul kembali, Pak Samin. Dengan suara berat ia berucap, "Kau langgar wilayahnya, sekarang, kau harus bayar harganya." Malam itu Dika ditemukan pagi harinya oleh warga. Tak sadarkan diri, tubuhnya gemetar, dan mulutnya komat kamit menyebut satu kalimat. Dia, bukan penjaga biasa. Setelah kejadian itu, Pak Samin menghilang. Rumahnya kosong, tak ada jejak. Tapi setiap malam Jumat, orang-orang yang lewat dekat kuburan Pandanwangi mengaku melihat lentera kuning redup menyala di antara nisan, dan kadang terdengar suara langkah sandal kayu, seolah ada yang terus berjaga. Rahasia makam tanpa nama. Setelah Dika ditemukan pagi itu dalam kondisi trauma berat, warga desa mulai gelisah. Mereka mendesak kepala dusun untuk menyelidiki keberadaan Pak Samin, si penjaga kuburan yang tiba-tiba menghilang. Tapi rumah Pak Samin kosong, pintu terkunci dari dalam, dan debu menutupi seluruh lantai, seolah rumah itu tak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Namun ada satu hal yang aneh. Di meja tengah rumahnya, terdapat foto hitam putih berbingkai kayu tua. Dalam foto itu, terlihat sosok lelaki bersorban yang wajahnya mirip sekali dengan Pak Samin, berdiri bersama sekelompok orang tahun 1950-an. Padahal umur Pak Samin saat ini seharusnya tak lebih dari 70, tapi di foto itu, ia sudah terlihat tua. Di balik bingkai foto, tertulis tulisan tangan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Penjaga terakhir makam Ibu Ningsih. Jika perjanjian dilanggar, aku harus kembali." Makam tanpa nama. Warga mulai penasaran, siapa Ibu Ningsih? Seorang kakek tua bernama Mbah Rondo akhirnya buka suara. Ia adalah satu-satunya orang yang hidup sejak zaman kolonial di desa itu. Dulu ada seorang perempuan pintar, namanya Ningsih. Cantik, tapi punya ilmu tinggi. Banyak orang bilang dia dukun, tapi ada yang bilang dia pesugihan. Banyak orang meninggal mendadak setelah menolak bantuannya. Termasuk lurah desa saat itu, kata Mbah Rondo. Suatu malam, warga yang takut membakar rumah Ningsih. Ia lari ke kuburan Pandanwangi dan menghilang di sana. Beberapa hari kemudian, muncul bau anyir dan bunga kamboja, lalu muncul sebuah makam baru, tanpa nama. Tapi sejak itu, banyak warga bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang menangis dan mengutuk mereka. Lalu datanglah seorang lelaki asing, Pak Samin. Ia minta izin tinggal di desa dan menawarkan diri menjaga makam Pandanwangi. Sejak ia datang, gangguan supranatural menghilang perlahan. Tapi ternyata itu adalah bagian dari perjanjian. Pak Samin bukan penjaga biasa. Ia adalah sosok yang dikutuk untuk menjaga makam Ningsih selama 77 tahun, agar roh sang dukun tidak lepas dan meneror dunia. Namun, malam Jumat kemarin, saat Dika melanggar batas, segel yang selama ini ditahan mulai retak. Tanda kebangkitan. Beberapa hari setelah itu, warga mulai mendengar tangisan perempuan setiap malam Jumat.
Hewan peliharaan mati mendadak, air sumur berubah bau anyir. Dan satu persatu nisan di kuburan Pandanwangi terlihat bergeser, seperti ada yang menggali dari dalam. Makam tanpa nama itu kini terlihat terbuka sedikit. Di dalamnya, terlihat kain kafan robek dan lubang hitam menganga. Dika yang masih dirawat di rumah, malam itu mendadak bangun dan menulis dengan darah di dinding kamarnya. Dia sudah bangkit, Pak Samin sudah gagal, kalian harus pergi. Dan tepat tengah malam, lentera kuning menyala terang di tengah kuburan. Tapi kali ini, bukan Pak Samin yang membawanya. Seseorang dengan wajah separuh hancur dan rambut panjang menjuntai berdiri di samping makam itu, dan dari mulutnya terdengar suara parau. Sekarang, giliran kalian yang menjaga kuburan ini, selamanya. Kutukan Ningsih. Sejak makam tanpa nama terbuka, desa Pandanwangi berubah mencekam. Angin malam seperti membawa bisikan. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, dan setiap malam Jumat, selalu ada warga yang hilang. Satu persatu rumah di sekitar kuburan mulai kosong. Warga pindah, tak tahan dengan teror yang makin nyata. Tapi sebagian dari mereka tidak sempat pergi. Mereka ditemukan tewas, dengan wajah pucat, mata melotot, dan mulut penuh tanah kuburan. Arwah yang mencari wadah. Menurut Mbah Rondo, arwah Ningsih belum sepenuhnya bangkit. Ia butuh tubuh baru untuk bisa hidup kembali, wadah untuk jiwanya yang penuh dendam. Dan calon yang cocok, adalah mereka yang pernah melanggar larangannya, seperti Dika. Tapi Ningsih juga menyimpan dendam pada keturunan warga desa yang dulu membakarnya hidup-hidup. Ia muncul di mimpi, menyamar sebagai wanita tua berjubah putih, lalu perlahan masuk ke dalam pikiran korbannya, membuat mereka bertingkah aneh. Dika, yang sebelumnya trauma, mulai sembuh, tapi sikapnya berubah. Ia tak pernah keluar rumah siang hari, dan malam-malam terdengar berbicara sendiri di depan cermin. Ibunya pernah mengintip, dan melihat bayangan Dika di cermin tersenyum sendiri, tapi pantulannya tak bergerak. Ritual pemanggilan. Sementara itu, beberapa orang desa yang tersisa mulai mencari cara untuk menyegel kembali arwah Ningsih. Mbah Rondo menyarankan memanggil seorang dukun sepuh dari luar daerah bernama Bu Murni. Ia dikenal sebagai penutup kutukan kuno dan ahli dalam membakar kembali energi jahat. Malam Jumat berikutnya, Bu Murni dan beberapa warga melakukan ritual di tengah kuburan. Mereka membacakan mantra dan menyebarkan bunga 7 rupa. Tapi saat mereka memulai pembakaran dupa, angin mendadak berhenti, dan semua lilin padam serentak. Lalu terdengar suara dari bawah tanah. Kalian, membakar aku dulu. Sekarang, biar aku yang bakar semuanya. Tiba-tiba tanah di sekitar makam meledak, dan muncul sosok perempuan tinggi berjubah hitam dengan rambut menjuntai hingga tanah. Matanya merah, lidahnya panjang, dan tubuhnya meneteskan air hitam pekat. Itulah Ningsih, kini tak hanya arwah, tapi hampir sempurna menjelma. Bu Murni mencoba membaca doa penutup, tapi ia dilempar angin kencang hingga menghantam pohon. Para warga lari tunggang langgang, dan saat mereka melihat ke belakang, hanya Dika yang berdiri diam di depan sosok Ningsih, dengan senyum aneh dan mata kosong. Penerus penjaga. Esok paginya, semua warga desa mengungsi. Kuburan Pandanwangi ditutup paksa oleh pemerintah. Tapi seminggu kemudian, terlihat seorang lelaki muda tinggal di rumah penjaga kuburan. Dia tak pernah bicara. Setiap malam Jumat, ia berjalan pelan menyusuri nisan sambil membawa lentera kuning. Dia adalah Dika, atau mungkin hanya tubuh Dika. Karena kini, arwah Ningsih sudah menemukan wadahnya. Dan kutukan itu, baru saja dimulai kembali. 5 tahun berlalu sejak desa Pandanwangi ditinggalkan. Pemerintah telah mencoret nama desa itu dari peta. Semua jalan masuk ditutup, jembatan diputus, dan kabel listrik dicabut. Tapi bisik-bisik tentang desa terkutuk itu tetap hidup di forum-forum internet, grup urban legend, hingga kanal horor YouTube. Salah satu tim investigasi supranatural bernama Tim Jawara Channel tertarik menelusurinya. Mereka adalah Gilang, pemimpin tim, skeptis dan logis. Rani, perekam suara dan sensitif terhadap energi gaib. Bagas, kameramen. Ucup, pembaca mantra dan pendeteksi entitas. Mereka membawa kamera IR, alat EMF, dan drone. Tujuannya menemukan kebenaran di balik kisah Pak Samin, Ningsih, dan Dika. Hari pertama, gerbang desa. Setelah berjalan kaki selama 3 jam melewati hutan, mereka menemukan gerbang bambu dengan tulisan pudar, Desa Pandanwangi, waspada kembali. Begitu mereka masuk, EMF langsung melonjak. Semua terasa diam,
seperti desa ini terjebak dalam waktu. Rumah-rumah penuh debu, perabot berantakan seolah penghuninya pergi tergesa-gesa. Tapi yang aneh, di salah satu rumah, terdapat makanan segar di atas meja, dan asap tipis mengepul dari tungku. Padahal, desa ini kosong selama 5 tahun. Malam itu mereka tidur di balai desa. Pukul 2 dini hari, suara sandal kayu terdengar di luar. Kamera yang diarahkan ke jendela menangkap lentera kuning bergoyang pelan, dan sesosok lelaki berdiri diam. Mirip Dika, tapi tubuhnya tak bergerak normal. Lehernya patah, dan tiap langkahnya seperti diseret. Hari kedua, kuburan terbuka. Tim memutuskan ke pusat semua masalah, kuburan Pandanwangi. Namun nisan-nisan di sana kini dalam posisi melingkar, mengelilingi makam tanpa nama. Di tengah lingkaran, terdapat kursi kayu tua, dan di atasnya, duduk seseorang. Sosok perempuan dengan rambut panjang, gaun putih kusam, dan wajah yang setengah membusuk. Matanya kosong, ia tidak menyerang, hanya menatap tajam kamera. Tapi Rani tiba-tiba pingsan. Ucup melihat darah mengalir dari telinganya, dan di rekaman suara, terdengar bisikan. Kau yang berikutnya, yang akan menjaga. Pelarian yang gagal, mereka memutuskan pergi keesokan harinya. Tapi setiap jalan yang mereka lalui berputar-putar. Jalan kembali ke hutan selalu membawa mereka kembali ke depan rumah Pak Samin, yang seharusnya sudah runtuh, tapi kini utuh dan terang benderang. Di dalamnya, mereka menemukan foto mereka sendiri sedang tidur di balai desa. Foto itu jelas baru, dan di baliknya tertulis, "Waktu kalian telah dipilih. Satu harus tinggal." Gilang, yang skeptis, mencoba membakar foto itu. Tapi tubuhnya langsung terbakar sendiri, jeritannya memecah langit. Api hitam membungkus tubuhnya sampai menghilang tanpa abu. Pukul 3 pagi, hanya Bagas, Ucup, dan Rani yang tersisa. Rani duduk diam sambil terus berkata, "Dia sudah di dalamku, dia sudah di dalamku." Ucup membaca doa dengan panik, tapi kamera merekam sesuatu yang tak tertangkap mata. Bayangan wajah Ningsih muncul di belakang Rani, menempel di punggungnya seperti lintah. Akhir yang tertinggal, hanya satu orang yang keluar dari desa itu seminggu kemudian, Bagas. Ia ditemukan di pinggir jalan desa berikutnya, berjalan tanpa alas kaki dan penuh lumpur. Saat diwawancara polisi, Bagas hanya mengucapkan satu kalimat sambil menatap kosong. Desa itu tidak menerima tamu, hanya penjaga baru, dan sejak itu, Bagas menghilang dari rumah sakit jiwa tempat ia dirawat. Tapi beberapa tahun kemudian, tim YouTuber horor lain yang penasaran mendatangi desa Pandanwangi. Di footage mereka yang terakhir sebelum semua sinyal hilang, kamera sempat menangkap seorang pria muda berdiri di depan kuburan, membawa lentera kuning, dan tersenyum ke arah kamera.